Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizka Maharani Mulyadi. Dan hari ini saya akan membahas mengenai organisasi gerakan pramuka. Hari ini kita akan membahas mengenai 4 pokok bahasan. Yang pertama mengenai struktur organisasi pramuka, kedua peranan majelis pembimbing, ketiga fungsi kuartir-kuartir, dan yang terakhir gugus depan. Struktur organisasi pramuka. Struktur organisasi gerakan pramuka disusun mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, hingga ke gugus depan. Struktur organisasi tersebut terdiri atas majelis pembimbing, kuartir, badan pemeriksa keuangan, koordinator gugus depan dan satuan karya pramuka, dan badan kelengkapan kuartir. Ini merupakan bagian struktur organisasi gerakan pramuka. Teman-teman bisa melihat sendiri ya. Dan peranan majelis pembimbing. Majelis pembimbing adalah suatu badan dalam gerakan pramuka yang mendukung pelaksanaan tugas gerakan pramuka dengan cara memberi bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial kepada kuartir nasional, kuartir daerah, kuartir cabang, kuartir ranting, dan gugus depan gerakan pramuka. Fungsi kuartir-kuartir. Kuartir merupakan perangkat dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Istilah kuartir berasal dari bahasa Belanda yang berarti markas. Kuartir dibentuk sebagai berikut. Kuarnas, kuartir nasional dibentuk di tingkat nasional. Kuarda, kuartir daerah dibentuk di tingkat provinsi. Kuarcap, kuartir cabang dibentuk di tingkat kabupaten atau kota. Kuaran, kuartir ranting dibentuk di tingkat kecamatan. Koordinator gudep adalah seorang ketua gudep yang dipilih oleh para peserta dalam musyawarah ranting dan statusnya sebagai andalan ranting. Koordinator gudep bertugas untuk mengkoordinir gugus depan yang ada dalam satu wilayah kelurahan atau desa. Gugus depan atau gudep adalah satuan pendidikan yang merupakan wadah pembinaan anggota muda gerakan pramuka. Pembina gudep adalah anggota dewasa yang bertugas sebagai pengelola gudep dan tenaga pendidik. Gudep diselenggarakan dengan prinsip satuan terpisah. Anggota putra dan anggota putri dihimpun dalam gugus depan yang terpisah. Masing-masing merupakan gugus depan yang berdiri sendiri. Menurut pangkalannya, ada 2 macam gudep. Yang pertama, gudep berbasis satuan pendidikan, yaitu gudep yang berpangkalan pada sekolah atau perguruan tinggi. Yang kedua, gudep berbasis komunitas, yaitu gudep yang berpangkalan pada komunitas tertentu, atau dengan kata lain selain pada sekolah atau perguruan tinggi. Itulah penjelasan saya mengenai struktur organisasi pramuka yang dibentuk dari tingkat nasional hingga ke badan kelengkapan kuartir. Lalu ini merupakan bagian strukturnya dan peranan majelis pembimbing yaitu memberikan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial kepada kuartir nasional hingga gugus depan gerakan pramuka. Lalu fungsi kuartir-kuartir dan gugus depan yaitu dibagi menjadi 2 macam menurut pangkalannya, yaitu berbasis satuan pendidikan dan berbasis komunitas. Sekian penjelasan saya mengenai struktur organisasi kepramukaan. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak dan terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.